Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insan muda pagi ini hari Kamis tanggal 22 Januari 2026. Kami akan menemani kamu dalam nuansa pagi hanya di 105,9 Ardan FM. Kita masih membahas biografi Nabi Muhammad SAW. Dan dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali perjalanan hidup beliau bersama Siti Khadijah, insan muda ya. Jadi Rasulullah SAW itu menikah dengan Siti Khadijah dan Rasul adalah suami ketiga bagi Khadijah, insan muda. Jadi Rasul itu suami ketiga bagi Siti Khadijah. Sebelumnya Siti Khadijah itu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Atik bin Aiz. Ya, Atik bin Aiz. Ini suami pertama Siti Khadijah, namanya Atik bin Aiz, insan muda. Atik bin Aiz At-Tamimi namanya. Nah, dari pernikahan ini kemudian lahirlah seorang anak perempuan namanya Hindun. Gitu, ya. Jadi lahirlah seorang anak perempuan namanya Hindun. Anaknya Siti Khadijah yang pertama nih. Namanya Hindun, insan muda. Nah, kesana bakal rada puyeng insan muda karena namanya hampir semua Hindun gitu ya. Gitu tuh. Dan semua namanya Hindun. Nah, jadi suami pertama Siti Khadijah itu namanya Atik bin Aiz. Dari pernikahan ini lahirlah seorang anak perempuan namanya Hindun. Perempuan ya, perempuan, catat perempuan namanya Hindun. Gitu. Meninggallah suami pertama Siti Khadijah. Ya, jadi Atik bin Aiz meninggal. Dan Siti Khadijah menjanda, insan muda. Siti Khadijah menjanda. Gitu. Jadi bukan Rasulullah, Siti Khadijah ini ditinggal wafat oleh suaminya. Dan suaminya tuh orang kaya. Harta kekayaannya kemudian dipindahkan ke Siti Khadijah. Kalau biasanya kalau orang meninggal punya anak laki-laki maka hartanya diwarisi oleh anak laki-lakinya. Kalau nggak punya anak laki-laki maka akan diberikan ke kepala sukunya gitu, insan muda. Biar nanti dipakai untuk merawat anaknya yang perempuan. Biasanya mah gitu. Ini mah ditumplekin ke Siti Khadijah. Nah, setelah itu kemudian Siti Khadijah menikah lagi dengan seseorang yang bernama, kalau menurut satu sumber namanya Malik bin Nabash. Namanya Malik bin Nabash. Tapi kalau yang lebih populer, lebih diterima oleh para ulama termasuk Ibnu Hajar, nama suami kedua Siti Khadijah itu adalah Hindun bin Zuroroh. Hindun deh, insan muda. Gitu ya. Jadi nama suami Siti Khadijah yang kedua itu namanya Hindun bin Zuroroh. Lah, tadi Hindun perempuan, ini laki-laki. Ya bisa dipakai dua. Gitu ya. Bisa dipakai dua, insan muda. Kalau di kita apa ya? Yang satu nama tuh bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan gitu. Nah, ada ya. Kalau di sana mah endang sama endang gitu ya. Endang mah buat laki-laki, endang mah buat perempuan, insan udah. Apalagi coba nama bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan gitu. Kalau Eko mah nggak bisa dipakai perempuan, insan udah. Tapi kalau Eka banyak ya. Eka mah laki-laki bisa, perempuan bisa. Teh Eka ya. Laki bisa, perempuan bisa, seperti itu. Kalau Eko mah laki-laki ya. Nah, seperti itu. Nah, ini Hindun ini bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan, insan muda. Gitu. Nah, suami Siti Khadijah yang kedua tuh namanya Hindun bin Zuroroh namanya. Nah, dari pernikahan ini lahir dua orang anak. Anak pertama namanya Halah. Namanya Halah. Gitu. Maka suami Siti Khadijah sejak lahirnya
Halah ini lebih dikenal dengan nama panggilan Abu Halah. Nama panggilannya mah nggak ada beda pendapat. Nama panggilan suami Siti Khadijah kedua tuh Abu Halah. Tapi siapa nama asli Abu Halah ini? Nah itu yang jadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang namanya Malik bin Nabash, ada yang bilang namanya Hindun bin Zurarah. Gitu insan udah. Jauh atunya Malik bin Nabash ke Hindun bin Zurarah, jauh bisa insan, berapa kilo itu jauhnya. Itu ya. Berapa kilo jauhnya. Jadi apa tadi teh? Siti Khadijah tuh menikah dengan Hindun bin Zurarah, lahirlah anak pertama buat Hindun dengan Siti Khadijah dan yang kedua buat Siti Khadijah namanya Halah. Namanya Halah insan muda. Kemudian lahir lagi anak ketiga, laki-laki. Namanya siapa? Namanya Hindun lagi insan muda. Hindun bin Hindun. Hindun bin Zurarah. Gitu insan muda. Pabaliut tidinya nama teh. Hindun. Tilu tah insan udah. Kayak ini nenek Nabi namanya Fatimah, ya, nenek kandung Nabi, nenek asli Nabi ya dari bapak itu namanya Fatimah insan udah. Istrinya Abu Thalib yang merupakan ibu asuh Nabi namanya Fatimah. Kemudian putri bungsu Nabi namanya Fatimah. Dan ibunya Siti Khadijah namanya Fatimah insan udah pabaliut. Beda-beda nama ngapalinnya susah karena beda-beda. Nama yang sama untuk beberapa orang juga susah insan udah. Karena namanya sama jadi susah ngebedainnya. Jadi kalau nama sama susah ngebedainnya. Kalau namanya beda-beda susah ngapalinnya gitu insan udah. Ya. Jadi sekali lagi neneknya Nabi, nenek asli itu ya dari pihak bapak itu namanya Fatimah. Istrinya Abu Thalib, ibu asuhnya Nabi itu namanya Fatimah. Putri bungsu Nabi namanya juga Fatimah. Dan mertuanya Nabi, ibunya Siti Khadijah namanya Fatimah juga insan udah. Kalau ini lebaran lagi ngumpul dipanggil Fatimah, ngeliat sadayana insan udah. Ya. Gitu. Nah ini juga sama nih. Siti Khadijah ya. Anak pertamanya perempuan namanya Hindun. Suami keduanya namanya Hindun. Anak ketiganya namanya Hindun insan udah. Ya, Hindun namanya. Nah nanti meninggal lagi nih suami yang kedua tuh. Yang namanya Abu Halah itu. Yang namanya Hindun bin Zurarah itu meninggal. Ya. Ya hartanya numplok lagi ke Siti Khadijah. Udah mas Siti Khadijah awalnya kaya, dapat limpahan harta dari dua suaminya. Sehingga Siti Khadijah oleh Ibnu Hisham itu disebut sebagai wanita terkaya. Ya, wanita terkaya maksudnya bandingannya wanita yang lain. Jadi dibanding semua wanita yang ada di Mekah, gak ada yang hartanya itu menyaingi Siti Khadijah. Gitu, gak ada insan udah. Jadi Khadijah itu wanita terkaya di kota Mekah. Udah mah cantik, pintar, insan udah Siti Khadijah itu ya. Bager, ya. Bengar Siti Khadijah. Mungkin banyak yang suka sama Siti Khadijah tuh, banyak yang pengen nikah sama Siti Khadijah, tapi gak ada yang bisa menarik hati Siti Khadijah. Setelah wafatnya suami kedua ya, gak ada insan udah yang bisa menarik hati Siti Khadijah. Gitu tuh. Tapi Khadijah segera terkena atau terlibat masalah. Apa masalahnya? Ini barang dagangannya insan udah gak ada yang bisa bawa. Karena Siti Khadijah sebagai wanita geraknya terbatas pada masa itu. Zaman itu kan gak ada motor, gak ada mobil, gak ada pesawat terbang insan udah. Siti Khadijah mau dagang harus naik onta. Sementara jarang waktu itu wanita berangkat berdagang, mungkin gak ada insan udah. Gak ada gitu ya. Jadi bagaimana ya Siti Khadijah kalau mau dagang ya nyerahin ke orang lain. Nyerahin ke orang lain insan muda. Dagang itu. Beliau ngasih modal, sok beli barang ini di kota Mekah gitu ya. Jual ke negeri Syam.
Nah nanti di negeri Sam dapat duitnya, beliin barang ini, bawa ke Mekah, dijual di Mekah gitu insan udah. Sistemnya gitu. Nah kemudian terdengarlah kabar gitu ya bahwa sebetulnya keponakan Siti Khadijah ya, itu ada yang jago dagang. Yang mana? Yang namanya Muhammad. Oh Muhammad, keponakannya Sofia. Iya itu. Karena Sofia itu adik atau kakak iparnya Siti Khadijah insan udah. Bibinya Nabi, Sofia, itu adik atau kakak iparnya Siti Khadijah. Gitu. Sehingga Siti Khadijah bilang ke Nabi itu keponakan. Keponakan insan udah. Dan kenal pasti, Siti Khadijah kenal ke Rasul, tapi mungkin nggak dalam gitu pengenalannya, gitu ya, nggak dalam gitu tuh, nggak dalam, cuma selintas, oh itu teh putranya Abdullah gitu ya, Abdullah saudara kandung dari Sofia gitu tuh, ya mungkin sebatas itu. Tapi kesini Siti Khadijah dapat penjelasan lebih rinci gitu, bahwa orang yang namanya Muhammad ini ternyata jago dagangnya. Kalau dikasih modal sekian itu akan balik lagi berlipat ganda, ya, berlipat ganda. Kayak huruf U gitu ya, ada U ganda. U ganda itu UU ya, pau UU, pau itu U ganda insan udah. U-nya double. Gitu ya. U-nya double. Nah, kalau Nabi dagang itu untungnya itu bisa berlipat-lipat insan udah, bisa berlipat ganda. Untungnya gede. Tertariklah Siti Khadijah. Ya, maka dipanggillah Rasulullah SAW. Yang saya itu tentu belum jadi Rasul gitu ya. Nah, kita sebut Rasul aja apa untuk penghormatan gitu ya. Nah, karena kalau nyebut nama kan gak enak insan udah. Nyebut nama beliau langsung tuh gak enak insan udah. Gitu tuh. Ya misalnya yang belajar ke saya lah gitu ya. Nyebut langsung nama saya kok gitu ya. Tenakeun kan insan udah ya. Saya sendiri nggak akan masalah insan udah. Nggak masalah buat saya mah gitu ya, mau disebut apa juga. Mau diherikan nama saya, mau mau masalah buat saya mah insan udah. Pak oke, itu masalah yang saya main insan udah. Eko Guntur Eko mangga itu masalah gitu ya. Eko oke. Cuma yang nyebutnya kan nggak enak gitu insan udah ya. Bilang ke saya Eko pasti nggak akan enak gitu nyebutnya. Nah ini ke orang yang paling kita muliakan sebagai seorang muslim, yaitu Rasulullah SAW. Kalau langsung nyebut nama nggak enak insan udah. Kalau kita punya rasa mah gitu ya, nggak enak nyebut nama beliau langsung, itu nggak akan enak kalau kita punya rasa. Kalau kita menghormati beliau, punya penghormatan dalam hati, menyebut langsung nama beliau itu nggak akan enak insan udah. Gitu tuh. So nama bapak ibu sendiri sebut dengan nama langsung di barat no problem ya, tapi di kita itu problem insan udah ya. Punya bapak namanya Denny kan dia, wah insan udah abang untuk cabok kita ke bapana. Ya jadi ya kita beda adat gitu sama orang barat sama orang Arab, beda. Mungkin orang Arab bisa nyebut nama beliau langsung, bisa insan udah ya. Tapi kita sebagai orang timur, orang Indonesia nggak bisa nyebut orang yang lebih tua, orang yang kita hormati langsung nyebut nama, itu nggak bisa insan udah. Ya. Nggak punya rasa itu, nggak punya etika itu, nggak punya etika itu insan udah. Gitu tuh. Jadi ya kita sebut walaupun beliau belum diutus, kita sebut Rasul saja gitu ya, untuk menghormati itu tuh. Dan menghormati itu karena dalam hati ada rasa penghormatan gitu insan udah. Bukan sebatas kata-kata di lidah gitu, bukan. Tapi memang di hati itu ada penghormatan ke beliau gitu. Ya ada penghormatan, sehingga kita bilangnya Nabi atau Rasul gitu. Gitu ya. Yang lain ada yang bilangnya dengan Sayyidina gitu kan ya. Itu bentuk penghormatan insan udah, nggak nyebut langsung nama gitu tuh. Nah, jadi ketika Siti Khadijah mendengar tentang sepak terjang Rasul, beliau pun punya keinginan gitu untuk bertemu gitu ya, dan mengamanahkan hartanya untuk dibawa oleh beliau. Dipanggil,
ngobrol lah gitu insan udaya. Ngobrol, nah, kemudian Siti Khadijah bilang, saya akan mempercayakan itu ya beberapa uang saya, harta saya ke kamu gitu. Sok silahkan kamu belikan apa nih di Mekah ini, terus kamu perdagangkan di Syam ya. Setelah itu uangnya kamu beliin lagi barang-barang negeri Syam, jual lagi di sini. Pokoknya kamu saya kasih fasilitas lebih gitu. Gaji lebih, fasilitas lebih. Gitu. Karena ini udah masuk ke telinganya Siti Khadijah bahwa kalau beliau yang bawain barang dagangan berlipat ganda insan udah hasilnya. Ya beliau menghormati itu Siti Khadijah. Makanya Nabi itu dikasih fasilitas lebih, dikasih gaji lebih gitu insan udah. Kalau di Ibnu Hisam memang cuma dibilang gajinya lebih banyak gitu. Tapi kalau saya baca di Profesor Ali Muhammad Shalabi, beliau menafsirkannya itu bahwa fasilitasnya itu dikasih lebih gitu insan udah. Ini waktu subuh ya kalau nggak salah udah tiba insan udah. Subuh telah tiba, hore gitu ya. Udah tiba belum subuhnya insan udah 4.26. Ya udah insan udah ya, udah waktu subuh gitu. Jadi kita lanjutkan nanti setelah sholat subuh insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allah
أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Zat pemilik panggilan sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keutamaan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia. Serta bangkitkanlah ia ya Allah pada tempat yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau ya Rabb tidak pernah menyalahi janji. Yang sebenarnya kita lanjutkan kembali kisah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau bersama dengan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini pernah 2 kali menikah. Yang pertama dengan Atik bin Aiz, yang kedua dengan Hindun bin Zuroroh. Dari pernikahan ini Siti Khadijah memiliki 3 orang putra. Putra pertama adalah Hindun bin Atik bin Aiz, seorang perempuan. Hindun binti Atik bin Aiz, seorang perempuan, anak perempuan. Kemudian anak kedua adalah Halah bin Abu Halah, anak laki-laki. Dan yang ketiga adalah Hindun bin Hindun atau Hindun bin Abu Halah, ya, anak laki-laki. Nah, 2 suami Siti Khadijah ini meninggal dunia. Atik bin Aiz meninggal, kemudian setelah itu Siti Khadijah menikah dengan Hindun bin Zuroroh alias Abu Halah. Kemudian Hindun bin Zuroroh alias Abu Halah ini meninggal juga, insan muda. Nah, dan Siti Khadijah kemudian menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum pernikahan, Siti Khadijah itu sempat tertarik dengan kabar-kabar yang beliau terima bahwa Rasul itu orang yang pintar sekali dagangnya, insan muda. Maka Siti Khadijah kemudian mempercayakan hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan imbalan yang lebih besar daripada orang lain. Gitu. Jadi Siti Khadijah nggak cuma mempercayakan hartanya kepada Rasul, tapi juga kepada yang lain beliau mempercayakan hartanya. Ini sistemnya itu bagi hasil, insan muda. Sistemnya bagi hasil. Jadi misalnya Siti Khadijah investasi ke Nabi 100.000 dinar lah gitu ya, 100.000 dinar. Nanti sama Nabi dibelikan barang-barang khas Mekah itu yang diminati di negeri Syam. Atau mungkin barang-barang impor juga dari Yaman misalnya gitu ya. Nah, nanti dijual di negeri Syam oleh Rasul. Nah, hasil penjualnya kan dapat duit tuh, insan muda ya. Dapat duit, nanti dibelanjain lagi di negeri Syam itu barang-barang yang khas negeri Syam yang laku di Mekah. Bawa lagi ke Mekah, dijual di Mekah. Nah, hasilnya nanti distorkan ke Siti Khadijah, berapa untungnya dibagi 2. Entah berapa persennya mah gitu ya. Rasul kebagian berapa persen, Khadijah kebagian berapa persen gitu. Nah, maka Siti Khadijah pun kemudian menitipkan hartanya pada Rasulullah SAW. Dan untuk ini, insan muda, untuk mengontrol gitu ya, Siti Khadijah ini
mengirimkan juga orang kepercayaannya, namanya Maisaroh. Jadi Rasul dalam perjalanan itu ditemani oleh Maisaroh. Oh, Nabi duaan sama cewek, Maisaroh itu laki-laki insan udah. Jadi Maisaroh ini bukan cowok insan udah, tapi cewek gitu. Maisaroh ini. Maisaroh. Tugasnya yaitu karena ini kan baru nih, Nabi baru dikirim gitu oleh Siti Khadijah, itu orang baru lah gitu dalam perusahaan Siti Khadijah. Ya perlu tahu juga nih perkembangannya gimana, orangnya gimana, jujur apa enggak kan itu ya. Maka dikirim orang kepercayaannya namanya Maisaroh. Maisaroh. Sekali lagi, Maisaroh itu laki-laki insan udah. Maisaroh. Di kita kan perempuan insan udah ya. Maisaroh itu. Nah, apakah memang cuma berdua mereka pergi itu? Enggak. Jadi Rasulullah waktu itu dengan Maisaroh itu ikut rombongan dagang yang lebih besar. Jadi para saudagar Mekah itu berangkat dengan kafilah-kafilah dagang yang ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau yang kecil misalnya 6 orang, 10 orang lah gitu ya. Tapi kalau yang gede itu bisa sampai ratusan orang insan udah. Kafilah itu. Tergantung barangnya seberharga apa. Karena kalau barangnya betul-betul sangat berharga ya, betul-betul berharga, itu akan ngundang banyak perampok. Makanya penjaganya banyak. Ada yang sampai 300 penjaga itu. Ya. Nah, jadi Rasul itu ikut rombongan ini, ikut kafilah dagang ini bersama Maisaroh. Nah, nanti kalau udah di negeri sama mencar gitu ya, masing-masing gitu tuh, nyari pelanggan gitu. Ada yang memang udah langganannya ke istana itu ya, ketemu sama Kaisar Romawi. Itu seperti Abu Sufyan ya, Abu Sufyan itu ketemu itu sama Heraklius waktu itu. Heraklius memang baru menaklukkan wilayah Syam waktu itu, baru menaklukkan wilayah Syam. Karena wilayah Syam yang namanya Palestina, Suriah, Libanon, ya, kemudian Yordania, itu sempat diambil oleh Persia. Sempat diambil oleh Persia, yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yang suruh mayyasa gitu ya, dan selanjutnya. Nah itu surat Rum itu terkait perang dunia pada zaman itu, perang antara Persia dengan Romawi. Romawi kalah insan udah oleh Persia, dan Al-Quran mengatakan dalam tempo antara 3 sampai 9 tahun itu Romawi akan meraih kemenangan kembali, akan melakukan kemenangan balasan terhadap Persia, dan itu betul-betul terwujud gitu ya, yang membuat orang-orang Mekah terdiam gitu tuh ya. Jadi Quran ini memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan Quran itu pasti terjadi insyaallah. Artinya kalau Al-Quran gitu ya, atau hadis-hadis Nabi menceritakan tentang peristiwa yang nanti akan terjadi, sebetulnya itu pemberitahuan pada kita tentang masa depan ya, tentang masa depan. Nah itu harus kita manfaatkan insyaallah. Pengetahuan tentang masa depan itu harus kita manfaatkan, jadikan itu keberuntungan kita. Kalau di dunia bisnis ya, kita tahu masa depan itu bisa kaya raya insyaallah ya. Misalnya kita tahu nih besok atau lusa gitu ya, atau minggu depan saham mana yang akan naik meroket, saham mana yang akan turun meroket, kita bakal bisa kayak mendadak gitu insyaallah kalau kita tahu masa depan. Nah ada yang lebih penting sebetulnya, ada keuntungan yang lebih besar daripada sekedar dapat saham insyaallah, yaitu keberuntungan di akhirat gitu ya, dapat surga apa dapat neraka. Nah kita udah tahu nih masa depan itu ya. Orang yang masuk surga itu yang kayak gimana, yang masuk neraka kayak gimana, insyaallah itu harus kita jadikan sebagai keuntungan gitu ya, sehingga kita nanti di akhirat tuh dapat keuntungan besar, itu surga gitu insyaallah. Nah ya, jadi Abu Sufyan itu bisa ketemu dengan Heraklius, Kaisar Romawi. Kenapa? Karena Kaisar Romawi baru saja menaklukkan kembali wilayah Palestina dan sekitarnya gitu. Yang namanya dalam agama Kristen ya, salib suci itu yang katanya dipakai buat nyalib Yesus Kristus itu kan dibawa itu sama Persia, itu berhasil dibawa kembali gitu tuh.
dan ditempatkan di gereja gereja namanya itu apa tuh, gereja kebangkitan atau apa itu tuh ya, gereja etalah bukan apa gitu ya. Itu ada upacara khususnya itu mengembalikan salib itu gitu ya. Nah dalam kesempatan itulah yang namanya Abu Sufyan ketemu sama Kaisar, ya dagang insan udah gitu ya, dagang itu keuntungan pedagang atau pebisnis itu insan udah. Jadi bisa ketemu dengan pemimpin negara. Kenapa? Karena pemimpin negara tuh butuh duit insan udah, butuh duit gitu ya, untuk apa ya, untuk membangun negaranya butuh duit. Karena itu mereka sangat kesed itu welcome gitu ya. Nah, welcome itu ke yang namanya pengusaha ya. Pengusaha datang ke Indonesia pasti disambut sama pemimpin, pengusaha besar tentunya ya. Itu akan disambut oleh pemimpin negara, presiden kita mah. Kenapa? Investasi insan udah. Investasi manfaat buat negeri kita, itu buat bangsa kita. Nah itu juga yang dilakukan oleh para pemimpin pada zaman dulu. Ada saudagar dari Mekah itu disambut baik-baik. Ya, disambut baik-baik. Nah Rasulullah SAW daganglah insan udah di negeri Syam ya. Habis untungnya banyak. Kemudian dibelanjakan lagi di sana. Nah, Nabi balik ke Mekah, bawa barang dagangan dari negeri Syam, dijual lagi di Mekah, laku keras insan udah ya, laku keras. Uangnya kemudian diserahkan ke Khadijah, kaget Siti Khadijah, nah lo bating duit nah gitu. Banyak-banyak amat uangnya gitu. Ternyata menurut penuturan Maisarah, Muhammad ini orangnya istimewa banget gitu tuh ya. Istimewa gimana? Jadi beliau ini jujur dagangnya itu tuh. Ngomong ini saya beli dengan harga sekian modalnya, silakan kalau Anda mau bayar kelebihannya berapa ya gimana Anda. Ternyata orang itu kalau nggak dipaksa gitu ya, ngasihnya lebih insan udah gitu. Kayak parkir itu ya, kalau di kita mah di mana itu teh, di Pusdai ya. Itu kan kalau parkir biasa mah pakai tiket 2.000 kan itu ya. Kalau buat motor mah, buat mobil mungkin 5.000 gitu ya. Tapi kalau dibebaskan sok infak seikhlasnya, itu motor juga ada yang ngasih sampai 10.000, 50.000 ada insan udah. Kenapa nggak dipatok insan udah? Kalau dipatok itu rasanya ya itu bisnis biasa aja gitu ya. Udah bayar 2.000. Tapi kalau nggak dipatok silakan, rasanya beramal gitu. Rasanya berbuat baik gitu. Nah Nabi kayak gitu dagangnya insan udah. Ini modal saya segini, sekian, silakan Anda mau melebihkannya berapa. Dan ternyata orang ngasihnya lebih. Gitu tuh. Ya, apakah zaman sekarang masih berlaku? Kayaknya manusia tetap sama ya, dari dulu sampai sekarang sifat-sifatnya tetap sama. Jadi masih tetap berlaku kayaknya insan udah. Cobain aja insan udah. Cobain gitu tuh. Jadi dicobain gitu ya, kira-kira dapat untungnya berapa gitu. Kalau kita dagang dengan cara Rasul, ya paling yang ngejek ada lah insan udah. Oh nya gitu padahal sakitu, bohong mah pasti ada lah insan udah. Tapi nggak usah sakit hati. Yang namanya tukang dagang nggak usah sakit hati insan udah ya. Yang penting barangnya habis gitu ya. Silakan Anda mau meledek saya masalah beli gitu. Ya. Nah jadi menurut penuturan Maisarah, ternyata Rasul itu orangnya istimewa banget insan udah. Akhlaknya luar biasa baik gitu ya. Orangnya jujur, amanah, bertanggung jawab. Seperti itu. Maka mulailah dalam dalam hati Siti Khadijah itu ada getar-getar cinta insan udah. Ya, ada getar-getar cinta. Siti Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW karena kepribadiannya. Lalu apa yang terjadi? Nah, jawabannya insya Allah besok insan muda ya. Jawabannya insan muda insya Allah besok gitu. Mudah-mudahan ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.